Bapak Ibu sekalian, kita mulain ya yang lainnya untuk segera kita diskusi. Ini nih si siapa nih yang lagi connecting. Baik, Mas, kita mulai diskusi. Ini untuk pertama kalinya kita diskusi pakai Zoom. Sebenarnya sih ya biasa aja sih gitu ya, karena memang biasanya IG live mah santai-santai aja, cuma waktunya pas. Kira-kira ada yang, nah jeleknya acara ini kalau saya buka tanpa registrasi, kadang-kadang akan ada yang hacking gitu Mas, yang kayak tadi tuh gitu, yang teriak-teriak lah apa. Oh, teriak-teriak. Teriak-teriak di mute aja, di mute. Ini udah di mute semua, tapi tiba-tiba ada yang masuk lagi gitu-gitu. Tapi ya mohon maaf lah ya, nggak apa-apalah ya gitu kan, tahu sendiri. Iya, lahir batin dunia akhirat nggak apa-apa. Kalau ada ya akhiratnya. Itu maksud gue, belum selesai. Kalau ada. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita mulai sebuah Zoom meeting yang biasanya saya sama Dr. Yu lakukan di IG live gitu ya, dan memang kita akan tetap IG live juga nanti, tetap juga mungkin di YouTube live, tapi juga ini kami belum mulai buka YouTube live karena ternyata perlu 24 jam Dok untuk kemudian verifikasi dulu. Jadi kayaknya aku buka tadi. Kalau ini link terhadap YouTube live gitu. Nah, di lain pihak pembahasan ini kan rencananya urutan dari yang di IG live, tapi saya kira kita perlu urutan-urutan yang lebih yang lebih umum dulu ya, yang untuk kita bahas. Nah, ini adalah buku lama, buku Daniel Goleman yang lama 2009, yang lompatan dari setelah social intelligence gitu. Mestinya kan emotional intelligence, social intelligence, baru dia nulis ini ecological intelligence, intelligence dan fokus gitu ya. Tapi aku tertarik setelah melihat-lihat, walaupun bukunya sendiri aku belum pernah dapat karena memang nggak beredar di Indonesia. Bahkan di dunia. Kamu baca dari mana? Banyak di ada linknya. Saya. Hacking. Wah, kamu ini. Tapi ya, memang karena buku lama jadi bisa dihack. Ya, buku lama ini. Kalau tidak salah, ini pernah diterjemahkan kok oleh Gramedia. Gitu. Nggak ada Mas, sudah lama banget udah nggak ada ini. Iya. Ini dari 2000. Nggak ada. Jadi kalau nggak salah loh ya, gitu. Karena pernah tahun berapa ya? Tahun 2013 kan ya. Tahun 2013 itu ada yang ngomong gitu. Dok, ini ada bukunya Daniel Goleman yang ketiga itu udah dical golek nang comboran ya gak ono cal niku. Ya itu pernah bilang ada kecerdasan ekologi itu benar. Aku udah baca itu ya, mau baca cuman nggak tahu ya kalau kamu baca. Kalau aku membacanya bukunya Daniel Goleman yang ketiga itu seperti membaca bukunya Harari yang ketiga. Betul, 21 Century kan? Ya, jadi seperti membaca bukunya Harari yang ketiga. Atau kebalik ya, dari bukunya Harari yang ketiga itu adalah seperti Daniel Goleman yang ketiga. Ya. Karena si Harari kan belakangan, Dok. Iya, jadi waktu membaca bukunya Harari yang ketiga, 21 Century itu 21 Lesson for 21 Century. Ya. Jadi kayak deja vu ini siapa ya yang pernah nulis kayak gini? Oh iya, Daniel Goleman gitu ya. Jadi dia menganalisa apa dan bagaimana di buku pertama dan keduanya itu yang namanya emotional intelligence dan social intelligence. Ya, apa dan bagaimana, dan dia mengakhiri setiap babnya itu dengan cantik, dan di terakhirnya itu ya tetap pada jalurnya bahwa apa dan bagaimana segala sesuatu itu bisa terjadi seperti itu, dan mempunyai catatan-catatan itu. Nah, di
di buku yang ketiga itu dia berbicara bagaimana sebaiknya kita melakukan. Jadi kehilangan touch-nya, touch sebagai fasilitator itu hilang. Jadi dia jadi kayak teacher gitu, gurui gitu. Jadi dok, apa namanya, kalau aku yang baca awal-awalnya justru menurut aku jadi Daniel Goleman jadi kayak orang berubah gitu. Kalau aku ya. Kayak bukan Daniel Goleman, iya benar. Iya, karena awal-awalnya kayak dia ngomong lebih ke konten ekonomi gitu kan. Iya. Konten ekonomi dan perekonomian yang diakibatkan dari persoalan-persoalan ekologis yang memang nggak ini. Aku tuh pernah mind blowing banget tahun 2014 dok. Ketika aku sama researcher dari Jerman untuk meriset soal apa namanya hutan di Siak, hutan lindung Siak. Hutan lindung Siak itu punya kelebihan luar biasa. Jadi dia menjadi apa di bawahnya itu dia menyedot minyak dari situ. Jadi memang hilang minyak sebenarnya, tapi atasnya itu tetap hutan humus yang masih baik secara ukuran oksigen, lalu kemudian tumbuhan yang hidup dan binatang-binatang yang ada. Masih ada gajah, masih ada beberapa binatang yang cukup soft gitu ya untuk tinggal di alam yang bebas. Nah, hutan lindung ini kemudian ada sebagian kayu-kayunya juga yang dipotong, yang dijual. Tapi kan kemudian ada peraturan pemerintah untuk tidak boleh lagi memotong kayu dan kalau toh dia harus menjualnya itu dalam konten sudah jadi gitu. Nah, tapi si researcher ini bilang ini ke aku, kamu tahu nggak Indah, kalau misalnya kamu menjual kayu sudah dalam produk gitu kan, sudah dalam produk jadi, sebenarnya itu justru merusak lingkungan kamu. Karena apa? Karena di situ waste-nya kita tanggung di sini, ya kan? Lalu kemudian packaging-nya kita tanggung di sini. Dan kemudian semua peralatan yang untuk mencapai targetmu ini. Jadi memang menjual itu nggak akan seberapa ketika barang jadi dengan masih kayu gelondongan. Aku langsung kayak kebalik-balik kan, karena sementara peraturan pemerintah nggak boleh jual kayu gelondongan karena menyebabkan kerusakan hutan. Jadi aku diam karena saya pikir ini mind blowing banget, benar juga ya, waste terhadap barang yang sudah dibuat itu sisa-sisa produksinya adalah ini sampah. Jadi semuanya akhirnya saya melihat sebagai sebuah, nah di bab-bab selanjutnya dia ngomong soal konsekuensi logis terhadap konten lingkungan itu tadi gitu ya. Ketika manusia bergerak ke arah apa yang harus kita pikirkan, kemudian sosiologisnya, ekologisnya, lalu apalagi itu tadi satu lagi gitu, ada lagi gitu. Saya kira gitu. Nah, gimana menurut dokter sebenarnya apa sih socially ekologis dan dampak di baliknya itu apa? Dampak tersembunyi dari apa yang kita pikirkan, nggak hanya dibeli ya, tapi kita pikirkan, kita lakukan itu apa? Gitu dok? Ya, gini, kita ini udah terbiasa berpikir ya. Bukan hanya berpikir, kita itu terbiasa berasumsi bahwa apa yang berubah dari alam itu akan mengakibatkan sesuatu yang jelek atau merugikan manusia. Gitu. Jadi misalkan kita itu dibilang merusak alam, ya. Itu sudah dari awal, dari sejak zamannya nenek moyang kita dengan para cerdik pandai, para utusan lembut itu. Tema utamanya adalah bahwa yang namanya manusia ini merusak. Tema utamanya selalu itu. Tema utama entah itu yang namanya Siddhartha Gautama lah, sama temanya manusia ini merusak, Pak. Ya, temanya manusia merusak. Padahal kalau kita merunut 5 kali kepunahan itu, tentu ada yang dikambing hitamkan, gitu ya. Tentu ada yang gimana kan. Pada di awal-awal pada saat kepunahan massal pertama itu, yang dikambing hitamkan bakteri ya Pak. Ada bakteri cyanobacter yang kemudian dia menghasilkan oksigen lebih banyak sehingga oksigen di dunia ini melompat dari 11% menjadi 20-22%. Ya, itu membuat
90% lebih spesies mati. Nah, sekarang kita nanya, apa yang namanya cyanobacter itu punya perilaku yang merusak. No, itu. Enggak lah itu ya. Jadi kita ini terbiasa menganggap diri kita itu bukan bagian dari lingkungan, bukan bagian dari kehidupan ini. Sehingga kita mengatakan kita sudah merusak lingkungan hidup. Kita ini lingkungan hidup gitu. Ya. Nah, itu yang jadinya seperti di awal itu ada kesan misleading dari bukunya Daniel Goleman. Kesannya ya. Kesannya. Memang bacanya pertama-tama harus begini. Oh gitu sih. Kesannya gitu. Kesannya bahwa kita itu punya obligasi untuk mempertahankan. Loh itu kesannya itu adalah kita punya obligasi. Kita itu punya istilahnya punya kewajiban, hutang nyawa itu ya, hutang nyawa. Nah, sampai segitu bahwa kita itu harus mempertahankan bentuk kehidupan itu seperti sekarang ini. Itu di awalnya ya, di awal-awal bukunya Daniel Goleman yang ecological intelligence ini. Tapi di tengah bukunya dia kembali bahwa yang namanya memang sih sebetulnya kecerdasan kolektif atau kecerdasan bareng gitu ya, swan intelligence itu perlu dipertahankan sebagai kecerdasan sosial. Jadi kecerdasan sosial kita itu bagaimana kita membangun kecerdasan sosial yang di awal di buku kecerdasan sosialnya itu adalah berfokus pada interaksi antar sesama manusia itu. Nah, sekarang bagaimana terus kemudian interaksi ini kita berinteraksi dengan lebih jauh dari manusia, lingkungan itu. Lingkungan. Tapi ya sebetulnya kalau kita membahas sebetulnya kan ya tapi di bukunya Daniel Goleman yang ini dia juga membahas sedikit meskipun nyenggol aja ya bahwa sebetulnya kalau kita itu mengorbankan sesuatu kita mendapatkan yang lain ya zero sum game aja sebetulnya itu. Konsekuensi aja ya dok ya. Konsekuensi alam. Misalnya sekarang dia ribut soal plastik lah. Dari dulu kan kita ribut soal plastik. Sekarang apa yang kita lakukan dengan plastik itu? Terus kemudian kita membakar plastik. Dengan membakar plastik misalnya itu. Konsekuensinya apa itu? Ya, itu tentu ada itu ya. Bahwa plastik sekarang itu mulai kalau kita tahun 60-an jarang plastik. Tas kresek itu aja baru tahun 77 ada itu. Tas kresek gitu. Tas kresek itu tahun 77 ada. Sebelumnya nggak ada tas kresek gitu. Kantongan plastik gitu ya. Tapi apakah dengan tanpa tas kresek itu kehidupan dulu itu lebih bagus dari sekarang? Ya enggak juga sih gitu. Enggak. Pakai itu loh, dok pakai apa namanya tas pasar yang skop besek dari ya kan sama aja sih. Jadi tasnya dulu itu tas bambu itu ya. Itu. Jadi tasnya itu adalah tas bambu. Terus kemudian tas plastiknya juga ya gitu modelnya. Iya, itu tapi sama gitu. Model BCA juga. Iya, BCA. Atau juga mungkin kamu lihat tas plastiknya kenceng keras gitu. Keras gitu ya. Warnanya merah, biru, hijau itu. Iya benar. Nah itu ya itu. Kalau habis ke pasar dicuci karena bau ikan gitu. Ya, itu. Nah, itu adalah konsekuensi tersendiri. Tapi yang disebutkan oleh Daniel Goleman di awal-awal itu adalah menggunungnya sampah plastik, gitu, ya. Menggunungnya sampah plastik bahwa bahkan ya memang di
di apa namanya, di Samudra Pasifik itu ada pulau plastik yang luasnya itu 3 kali Surabaya. 3 kali Surabaya. Gede 3 banget. kali Surabaya. Gede banget gitu ya. Iya. Ketebalannya hampir 3 meter. Jadi itu pulau plastik. Gitu. Pulau plastik. Nah, terus kemudian biota laut, nah, ikan-ikan di laut, ya, mereka misalkan ada ikan hiu makan plastik, kura-kura makan plastik, gitu. Sampai akhirnya mereka kena iya, apa? kena Hidungnya. plastik di hidungnya, itu. Ya, bagus kita bisa merasakan empati untuk itu. Hanya saja kalau dikatakan bahwa plastik itu biangnya, itu ya bukan sih itu. Bukan, karena plastik itu sendiri adalah pendukung industri gitu. Plastik itu kan digunakan untuk pendukung. Pendukung untuk apa? Ya untuk kita berekonomi, untuk kita ngapain aja itu. Mana ada barang yang tidak plastik gitu. Mobil aja plastik kok sekarang bukan plat gitu. Bempernya mobil plastik, ya, semuanya plastik gitu. Manfaat yang kita peroleh juga besar itu. Manfaat yang kita peroleh juga besar. Jadi sebetulnya kalau kita mengatakan apakah manusia dalam hal ini cerdas? Cerdas itu. Ya. Cerdas manusia dalam hal menggunakan plastik itu cerdas itu. Cerdas banget itu. Jadi kecerdasan ekologi dalam hal ini seringkali bertentangan dengan kecerdasan bahwa bagaimana manusia itu hidup selama mungkin. Kecerdasan individu adalah bagaimana kita itu bisa mempertahankan kehidupan selama mungkin. Ya, Dok, siklusnya mungkin kayak gini nih, Dok. Mbak Tina boleh nggak aku dibantu yang ada warna-warni tadi tuh kira-kira gambarnya gitu. Mbak Tinanya ada nggak ya? Jadi ada gambar sih sebenarnya. Ya, oke. Yang kurang lebih gini, agak tinggal ya. Ini nih, Dok. Jadi memang semuanya saling berkait gitu ya, dan semuanya merubah sesuatu. Yang satu antara apa yang dilakukan manusia, lalu kemudian ada climate process diverse yang terjadi menjadi climate change juga. Akibatnya balik lagi gitu ya, importance untuk untuk kelompok-kelompok yang vulnerability juga menjadi bermasalah, balik lagi kepada kita juga. Memang ini siklusnya seperti ini. Jadi kalau dilihat dari kontennya Daniel ya sebenarnya konsekuensi aja terhadap apa yang kita pilih dan apa yang kita lakukan. Nah, masalahnya sekarang ya Dok ya, konten bahwa kalau kita tahu bahwa itu berpengaruh pada diri kita sendiri lagi, balik ke sendiri lagi, struktur otak kita sebenarnya kayak apa sih bisa melihat kayak gini Dok gitu loh. Emang apakah memang struktur otak kita emang udah terbiasa selalu mencari sesuatu lalu kemudian memproduksi, tidak berpikir, tapi kemudian impacted tuh manusia itu sendiri. Apakah begitu atau gimana, Dok? Ya, kalau kita mengatakan kita ini bahwa ide bahwa manusia itu merusak alam, itu namanya kegeeran. Kamu bilang merusak alam itu. Impacted aku bilangnya. Iya sih, merusak alam. Iya, kegeeran kamu bisa merusak alam itu. Apa yang kamu mau merusak? Nggak ada itu. Bahwa alam itu berubah, iya itu. Ya, kita merusak alam itu, ada kita atau nggak ada kita ya nggak apa-apa kok itu. Iya. Maaf sebentar. Jadi teman-teman yang mau bertanya di Slido udah bisa, di situ ada ininya, ada linknya, boleh dibuka, boleh langsung diketik di Slido sehingga nanti pertanyaannya bisa terkumpul dengan baik dan record. Silakan Mas lagi. Kita nggak mungkin merusak alam. Oke, jadi kita nggak bakalan kok bisa merusak alam, itu nggak bakalan. Alam yang rusak itu sebetulnya adalah alam yang tidak ramah dengan diri kita kan sebetulnya. Gitu. Ya, yang kita sebut alam yang rusak itu alam tidak lagi ramah dengan diri kita. Gitu.
Tapi sebetulnya kapan sih alam itu ramah terhadap kita? Nggak pernah itu. Nggak pernah itu. Bahkan manusia ini dengan pengetahuannya sejak dia revolusi kognitif, terus dia mengenal api, terus dia kemudian dia mengenal jarum itu. Yang kita lakukan adalah memanipulasi hukum alam ini supaya kita bisa mengoptimalkan itu. Mengoptimalkan daya hidup kita gitu. Iya itu. Sekarang itu kalau kita itu mau kembali yang dulu ya kamu nggak usah pakai baju aja, itu sudah sama, itu alamiah itu. Harus jalan 4.000 km salah ya? Nah, iya. Aku batas Sekarang ini ya, ini kalau kita itu merusak alam, apa alam yang kamu rusak itu? Nggak ada itu. Yeah. Bahwa tindakan-tindakan kita berkonsekuensi terus kemudian mengubah konfigurasi alamnya itu. Iya, konfigurasinya berubah setiap saat itu. Nah, jadi bukan karena kognisi manusianya, bukan. Manusia paham misalnya sekarang ya, misalkan ya tahun 70-an orang sudah mulai yang namanya ribut tentang climate change. Ya. Oke, iya itu. Oke. Mau pemanasan global, oke gitu. Sekarang kalau kita bertanya berapa kali alam itu mengalami zaman es yang melebur terus kemudian suhu naik, berapa kali? Bumi ini dalam sejarah itu terus kemudian suhunya naik beberapa derajat Celcius atau turun sekian berapa kali gitu. Bahkan dari kalau gitu sih dari zaman manusia masih ada 3 jenis gitu kan yang Neanderthal. Nah, iya itu ya. Sebenarnya ya. Iya itu. Ya kan? Homo sapiens, Neanderthal sama satu lagi apa namanya? Terus so what itu? Hanya yang ditekankan Daniel Goleman itu kita itu yang ditekankan di buku ini adalah kita itu mestinya paham apa yang seharusnya yang pada saat kita lakukan itu konsekuensinya apa itu. Singkat kok buku ini. Buku ini tidak terlalu menggigit seperti emotional intelligence. Sosial itu apalagi emosional sangat menggigit itu ya, sangat berkesan karena yang disampaikan itu hal yang baru di zamannya itu ya. Yang disampaikan itu hal yang baru, itu betul-betul mengubah pandangan banyak orang, merevolusi pandangan orang terhadap dirinya gitu ya. Ya meskipun yang sering disebut dia Joseph Leduc itu adalah neuroscientist yang beneran gitu ya. Tapi juru bicaranya ini ya, Fajrulnya ini adalah si Daniel Goleman itu. Woi, untuk undang Fajrul, tega bener dia ngomong begitu gitu kan. Juru. Fajrulnya jelas. Jadi kalau di bukunya ini, jadi kalau di bukunya ini gitu ya, yang dilihat adalah memang sejak kognitifnya manusia, sejak kemudian manusia punya bahasa, lalu kemudian kreativitasnya menjadi luar biasa gitu ya. Tapi di lain pihak jenis otaknya memang nggak berubah dari zaman pemburu pengumpul gitu dong. Nah persoalannya kalau di bukunya itu adalah dulu ancamannya gitu kan, mengenai ancaman yang ada. Ancamannya itu ancaman ini dong, ancaman yang nyata gitu, gede gitu loh. Ular ya kelihatan dong, atau macan langsung gitu, dan dia bisa lari atau apa. Nah sekarang itu makin lama makin mengecil kalau menurut Dr. Daniel Goleman. Sekarang ini ancamannya bakteri gitu kan, virus seperti itu yang tidak kasat mata, bahkan kemudian kayak udara karsinogenik dari hasil industri dan segala macam itu. Nah kita nggak punya alert system di kepala kita karena hal tersebut gitu katanya. Makanya ini menjadi perubahan yang sebenarnya ya memang kreativitas manusia semakin besar, tapi kemudian dampaknya juga menyerang kita kembali yang menjadi tidak enak lingkungannya. Bukan berarti kita merusak alam, tapi itu lingkungan yang tidak enak untuk kita gitu. Gitu nggak dok? Yang ditekan, yang
dicoba oleh Daniel Goleman menyampaikan dalam buku ini salah satunya loh ya. Salah satunya adalah sebetulnya kecemasan kita itu yang makin bervariasi itu ya. Oke. Itu kecemasan kita yang lebih bervariasi. Kalau dulu ya misalkan udahlah binatang-binatang selain manusia ya. Kecemasannya itu sederhana itu. Misalkan celeng gitu ya. Celeng itu misalkan di padang rumput gitu. Aku mau bilang babi kan nggak enak, celeng aja itu. Itu udah kayak itu tuh, udah kayak siapa tuh ya? Ya, kalau dia siapa tuh ya? Kalau kita celeng. Kalau celeng itu kan musuhnya Asterix dan Obelix ya. Iya, betul. Jadi celeng itu kalau dia sedang makan di padang rumput terus kemudian melihat pergerakan singa atau harimau itu, wah langsung dia itu alert gitu ya, alert terus kemudian ototnya menegang supaya apa? Supaya dia bisa lari cepat gitu ya. Terus kemudian matanya jadi pupilnya melebar supaya dia lebih alert gitu ya. Terus kemudian berkeringat itu supaya apa? Supaya mempersiapkan kalau ototnya lari itu panasnya itu bisa didinginkan oleh itu ya itu. Terus ya itu. Nah, hal-hal itu adalah terjadi pada saat yang namanya individu itu alert itu di otaknya, ya. Nah, sebabnya, kemudian setelah manusia itu menghadapi sekian banyak revolusi itu, yang email yang macam gitu. Terus kemudian anaknya nggak pulang cemas gitu ya itu. Anaknya nggak kirim WhatsApp 2 hari cemas. Jadi bervariasi. Itu yang salah satunya ditekankan Daniel dalam bukunya itu. Kecemasan kita itu makin lama makin banyak sumbernya gitu ya. Tapi dia ngomongnya sadis loh. Dia sebelahnya cacat desain di otak. Memang iya kita cacat desain pada zaman Holosen itu loh. Makanya aku bilang sadis bener nih ngomongnya cacat desain. Itu yang ditegaskan. Jadi itu yang ditegaskan oleh dia bahwa kita ini cemas dengan banyak hal itu. Dan respon cemas kita itu dikarenakan otak kita itu masih sama secara orderdilnya itu masih sama dengan nenek moyang kita pemburu pengumpul, sehingga pada saat keadaan genting itu respon otak itu sama persis sehingga emosi-emosi yang muncul pada saat nenek moyang kita masih pemburu pengumpul ini muncul pada saat kita di era yang seharusnya mengedepankan pertimbangan jangka panjang gitu ya. Jadi kan kalau itu ini tadi aku ngomong di YouTube yang tadi itu bahwa sebetulnya kita itu punya 2 memori yang bisa kita untuk mengantisipasi. Yang pertama memori implisit itu mengantisipasi jarak pendek. Jadi yang tadi kayak celeng lari gitu ya. Itu adalah antisipasi yang cepat itu. Sementara kita itu sudah memasuki kehidupan yang namanya pertanian, industri gitu ya. Bahkan kita itu bisa menimbang konsekuensi jangka panjang gitu. Konsekuensi jangka panjang dari apa yang kita lakukan. Nah, konsekuensi jangka panjang yang dari kita lakukan itu, kita memerlukan yang namanya memori eksplisit tadi itu. Memori eksplisit itu mengenai pengetahuan tentang kita, tentang apa, mengapa dan bagaimana itu ya, siapa itu. Ini adalah memori episodik. Itu lebih lagi. Memori episodik itu kalau misalkan ada orang yang ditanya kesulitan, kamu besok mau melakukan apa? Itu
Dia merancang memorinya, sekarang besok itu tanggal berapa, terus besok itu apa yang terjadi kira-kira, terus kemudian untuk mengantisipasi apa, itu adalah menggunakan memori episodik. Ya, model, oke. Itu yang di bukunya Daniel Goleman pertama sebetulnya, bahwa emotional intelligence itu yang namanya bagaimana kita mengoptimalkan memori yang eksplisit itu sebagai pengimbang memori kita yang implisit yang keluar secara otomatis saja itu. Okay. Masalahnya yang disebut yang ditekankan Daniel pada buku ini adalah itu sering diabaikan itu. Karena pada saat kita menghadapi suasana genting atau kritis, menurut kita itu ancaman, respon kita adalah respon emosi gitu ya. Yang dulu pernah menyelamatkan kita selama ratusan ribu tahun. Sementara yang kita hadapi sekarang berbeda. Waktu saat dihadapi setelah ada pertanian, gagap itu, ya. Pada saat revolusi industri, gagap lagi gitu. Lagi kecemasan yang muncul pada saat revolusi industri itu akan berbeda saat kecemasan dengan yang dihadapi orang-orang pada saat zaman pertanian. Ya, meskipun mirip pertanian juga ya kecemasannya ya. Kecemasannya kita nambah sekarang gitu. Dulu kalau misalkan pada saat ada revolusi ilmu pengetahuan itu, kecemasan kita nambah terhadap orang-orang yang menguasai pengetahuan ilmiah. Orang Amerika takut sama orang Jepang, sampai ngarang-ngarang soal ninja, Yakuza, itu orang Jepang, orang Amerika itu. Orang Jepang nggak takut sama ninja, orang nggak ada itu. Ya, orang Jepang itu nggak takut sama ninja, emang nggak ada kok gitu. Orang Amerika aja yang apa namanya bikin kadang-kadang dia membuat kecemasan sendiri ya, misalnya kayak di golf gitu-gitu kan dia membuat kecemasan sendiri untuk kemudian dimunculkan. Itu sebetulnya bukan kecemasan, dia itu menggambarkan kecemasan, ketakutan terhadap orang-orang penguasa baru gitu ya, yang kemarin-kemarin nggak ada itu. Jepang itu adalah orang yang kalah perang dunia kedua itu. Kenapa ditakutin? Nggak perlu ditakutin harusnya itu. Ya, loh. Atau jangan-jangan teorinya di kepalanya masih dalam konten untuk mempertahankan hidup, jadi dia memunculkan kecemasan. Akhirnya orang-orang Amerika, terutama orang-orang Hollywood kan mengembangkan teori konspirasi itu. Iya, emang otaknya manusia kan begitu. Nah, memang otaknya manusia emang begitu. Konspirasi ya, teori konspirasi. Nah, yang ditekankan oleh Goleman juga demikian sebetulnya. Sumber kecemasan kita makin banyak itu. Jadi kenapa kita cemas? Karena sumber kecemasan kita itu tidak terhingga. Itu. Tidak terhingga. Kalau dikembalikan kepada konten yang awal-awal ya, emotional intelligence gitu-gitu, kecemasan kita itu justru kalau di masa lalu kan mempertahankan kehidupan justru gitu kan, sehingga kita bisa kecemasan tunggal atau beberapa itu ya. Kecemasan celeng tadi kan hanya kalau dia melihat harimau, kalau dia melihat macan, atau kalau dia melihat singa itu ya. Kecemasannya. Nah, kamu sekarang kecemasanmu itu ada tagihan, ada telepon, lu kecemas semua, buat kamu cemas. Jadi sumber kecemasannya yang banyak. Nah, Daniel Goleman itu mengatakan kita itu bagaimana secara cerdas menghilangkan kecemasannya itu. Itu di buku terakhirnya cuma begitu aja sih, nggak jadi itu. Ya, tapi kan nggak mungkin motong amigdala supaya nggak cemas. Karena aku tadi kemarin baca tuh soal kerusakan, justru rusak amigdalanya, lalu kemudian justru dia nggak takut apapun. Gitu. Nah, sekarang adalah yang namanya kecerdasan. Jadi kita salah kalau misalkan mengharapkan bahwa yang namanya manusia itu 100% rasional, malah salah itu. Ya. Malah salah itu. Malah otaknya juga salah, nggak benar tuh. Kehidupan kita jadi tidak efektif. Kehidupan kita efektif itu adalah kalau kita menggunakan
otak emosi kita efektif itu, ya. Tetapi untuk mengantisipasi itu. Nah, otak kita untuk mengantisipasi apa yang terjadi jangka panjang, meskipun nggak bisa orang itu meramal itu ya, memastikan apa yang terjadi itu ya. Tapi antisipasi terhadap apa yang kira-kira terjadi dan mungkin terjadi itu diperlukan, dan itu diperlukan memori yang eksplisit, bukan memori implisit. Gitu. Dok, according to memori eksplisit dan implisit gitu ya, pembangunan di sebuah negara pasti mensyaratkan untuk enabling environment gitu, mengatakan itu, gitu kan. Jadi memang kita berharap semuanya ada hal jelas ketika kita merencanakan sesuatu, gitu kan. Jadi ada tahapan-tahapan yang jelas. Tapi secara memori, secara kognitif manusia selalu aja gitu. Akhirnya kemudian reaksional akibat dari emosionalnya yang bekerja dibanding rasionalnya yang bekerja. Nah, harusnya gitu, harus seperti apa sih sebagai pemimpin gitu ya, kalau kita merencanakan sebuah enabling environment dalam program-program kegiatan yang kemudian memanfaatkan konten rasional, seperti apa harus yang dibuat tuh seperti apa, gimana gitu dong. Sebetulnya kan kita tidak hendak berbicara bagaimana seharusnya ya, kita berbicara kenapa seperti ini gitu ya. Ya jadi ya kalau kita ngomong bagaimana seharusnya, kita kayak jadi motivator gitu, melakukan ya itu. Ya, ya kita berbicara sains itu berbicara apa dan bagaimana bisa terjadi seperti ini itu. Bagaimana terjadi seperti, bukan bagaimana seharusnya terjadi. Oke. Ya, sekarang kalau kita berbicara tentang pemimpin misalnya, nggak ada kok pemimpin itu. Everybody of us itu adalah leader pada saatnya itu. Ya, jadi misalnya ini di kantormu. Nah, kalau aku ditanya kantormu, di kantormu leadernya siapa? Ada namanya Natali. Direktur? No. Direktur itu administrator aja sih. Gitu. Misalkan di rumah sakit, leader di rumah sakit siapa? Ya tergantung masalahnya apa. Gitu. Begitu ada masalah electricity, ya electricity yang leadernya, yang lain minggir. Gitu. Ada masalah dengan air mampet, leadernya siapa? Ya orang yang memastikan air itu jalan. Gitu. Pada saat banyak, iya. Jadi sebetulnya leader dalam komunitas manusia itu cair, siapapun bisa jadi leader pada saatnya itu. Misalkan kalau ada masalah, misalkan ada masalah di rumah sakit ini, ada masalah tentang kita harus membuat SOP itu ya. Siapa leadernya? Direktur? No, direktur nggak ngerti apa-apa itu. Ya. Nah, sekarang kalau itu tadi yang kita mengatakan yang bawahnya sebetulnya seringkali kita menganggap bos itu leader. No, itu. Ya, bos itu administrator itu. Bahwa dia aja ada di mana gitu ya. Iya itu. Tugasnya direktur kan menjalankan bisnis plan aja itu. Nah, kan according to itu tadi kan kalau misalnya kita melihat menjaga lingkungan, maka kita kan harus ngembaliin pada konsep bagaimana planning gitu kan, planningnya itu. Pertanyaannya lagi, kenapa kita harus menjadi penjaga lingkungan itu? Sorry, oke, ya. Soalnya selalu aja, benar-benar sih. Jadi itu perspektif yang harus kita pikirkan kembali dan kita jangan berpikir, cara berpikir kita termasuk aku ya itu tadi gitu ya, kita harus menjadi kenapa kamu harus kembali menjaga lingkungan? Tapi itu bukan jargon tapi Dok, tapi memang
kalau dalam mainstreaming program-program pemerintah selalu ada itu tuh, sustainable environment, sustainable development, sustainable yang whatever namanya it is. regulasi. Mm-mm. Regulasi itu selalu telat dengan kondisi. Pasti gitu ya. Masih telat gitu. Masalahnya Ada, masalah kamu ada, masalah muncul, regulasinya berapa tahun ke belakang gitu ya. Terus pada saat regulasi jadi itu masalahnya udah berbeda gitu. Iya juga ya. Aku pernah soalnya gini, tahun 2017 aku bikin bersama tim BNPB waktu itu bikin regulasi sebenarnya dan masukin mati tuh masukin konsep apa namanya bahwa akibat dari ada bencana namanya wabah gitu ya. Itu tadinya nggak mau dimasukin, padahal kita ngikutin dalam kontennya Sendai. Itu kayak ada kesepakatan Sendai di Jepang gitu ya, dan untuk dunia kesepakatan penandatanganan kesepakatan untuk mainstreaming penanggulangan bencana. Nah, bencana wabah itu aku masukin, aku minta. Mereka nggak mau. Aku bilang bisa, itu bukan wilayahnya kita. Enggak, itu wilayah kita semua. Tapi kemudian baru disepakati tanggal 20 September kemarin. Coba deh dari 2017 mengajukannya. Lah iya itu. Terlalu telat ya, memang. Lah sebetulnya seandainya misalkan seandainya nggak ada wabah gitu ya, nggak ada wabah itu, orang kan bilang tuh kan ngapain gitu. Iya, kadang gue berantem tuh dulu berdarah-darah masukkan konsep wabah di sekarang kalau pertanyaannya, iya makanya itu kalau pertanyaannya misalnya siapa yang harus menjaga itu? Nggak ada itu. Nah, keputusan misalnya apa namanya menutup batu bara misalnya yang kemarin ini, atau kemudian tambang batu bara kalau nggak dihentikan berbahaya dong, Dok. Terus kenapa emang harus dihentikan? Ya ini kan pertanyaan. Kenapa batu bara harus dihentikan itu? Iya, karena udah gerah orang-orang di sekitarnya sih. Lagi-lagi. Buat orang-orang gerah sekitarnya. Kita tidak pernah kita memikir dengan adanya batu bara itu kesejahteraan berapa orang meningkat. Menurun. Ya, meningkat pada saatnya, tapi sekarang udah menurun, bahkan kemudian pit yang bekas galiannya itu mengorbankan orang juga, banyak yang jatuh. Jangan lupa kamu naik kereta api juga karena batu bara, kamu menikmati listrik karena batu bara itu. Ya. Kalau kita ngomong misalkan Tea Party ya, Tea Party orang di Inggris, dia minum teh itu sambil ngomongkan perbudakan, dia anti perbudakan, dia nggak sadar bahwa tehnya itu adalah hasil perbudakan gitu. Oke, perbudakan di puncak kemarin itu. Di mana-mana itu ya. Jadi artinya kita itu ngomongnya parsial. Itu loh batu bara misalkan di mana di Kalimantan Timur itu mencemari itu. Loh, kita nggak pernah berpikir bahwa ini batu bara itu membuat Jakarta terang benderang, Amerika terang benderang gitu ya. Ya, kereta api sekian tahun jalan dengan batu bara itu. Ya, semuanya orang menikmati. Sekarang orang mencaci maki mengenai batu bara itu. Seolah batu bara itu adalah membuat kerusakan di muka bumi, di laut dan di darat gitu. Misalnya itu ya itu. Kayak nang primo. Karena memang kalau apa kayak apa namanya kerusakan bukan kerusakan lah, kita bilangnya bahwa akibat langsung habisnya energi dari yang fosil gitu, itu memang terbanyak untuk transportasi, Dok. Itu memang paling besar. Iya memang itu. Dan transportasi itu membuat peradabanmu seperti sekarang gitu. Iya, nggak jadi zaman yang waktu pindah dari India ke itu ya. Ada harga yang harus dibayar untuk setiap kemajuan. Ya, ada yang harga harus dibayar setiap yang namanya advantage. Artinya yang dunia ini zero sum game aja sih sebetulnya itu. Oh ya, oke. Ya, zero sum game itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan batu bara eksploitasi.
jalan kita menuju seperti sekarang itu karena kita menggunakan batu bara selama sekian ratus tahun. Tidak bisa kita menyalahkan, hentikan batu bara ini, batu bara ini. Loh, orang kita sudah terbiasa memakai itu. Oke. Jadi memang kecerdasan ekologis itu pada akhirnya berarti kita cerdas secara sosial sebenarnya, bagaimana kemudian akibatnya. Tapi in any circumstances itu adalah some games terhadap pilihan-pilihan kita untuk mencapai itu. Dok, dari bukunya agak terakhir di bukunya Ecological Intelligence itu, mereka punya dia memunculkan apa namanya? Daniel mengatakan soal cara mengatasinya. Nah, itu dia. Cara mengatasinya. Itu. Dia sudah cross-lining gitu. Dia cross-lining. Cross-lining itu. Harusnya kalau kita berbicara mengenai kecerdasan adalah saat bagaimana kita itu mengenali pola-pola yang bisa kita antisipasi secara cepat atau dengan memprediksi atau memperkirakan apa yang akan kita hadapi. That's it dan that's all itu, ya. Dia sih bilang soal bertindak segala macam pakai prosthetic data untuk otak manusia. Prosthetic data untuk oleh manusia, oke. Kalau gitu kita mengatakan kalau itu dianggap sebagai usulan caranya seharusnya ya kita sudah tidak mengerti, kita tidak perlu lagi khawatir manusia itu punah dong gitu. Kenapa tuh dok? Aku nggak ngerti tuh yang prosthetic data menurut dia. Ya, prosthetic data. Kalau kita menggunakan pada titik ini, ya saya bilang dia cross-lining. Harusnya sebetulnya pada saat titik seperti ini, kita nggak perlu khawatir manusia itu punah. Emang punah sih gitu. Karena pada saat kita pakai prosthetic data, kita itu bagian dari AI. Manusia sudah nggak ada lagi. Udah masuk ke konten transcendence itu tadi. Ya. Nah ya, kita sudah nggak perlu makan, kita nggak perlu takut mati. We are not Homo sapiens anymore itu. Ya, agak berbeda dengan usulannya moral and Sam Harris ya yang. Nah, ya itu kan beda. Beda. Nah, di sini itu makanya kalau saya bilang pada saat ngomong di bukunya yang ketiga itu Daniel Goleman kayak bukan Daniel Goleman gitu. Tapi judulnya memang menggelitik gitu ya, karena tiba-tiba seolah-olah kayak habis sosial lalu kemudian emosional, habis emosional lalu ke sosial lalu kemudian ya menganggap bahwa kita semua harus interconnected antara semesta dan diri kita sendiri gitu. Aku setuju bahwa kita itu cerdas secara ekologi, setuju, gitu ya, setuju. Tapi yang dikatakan oleh Daniel Goleman itu tendensinya adalah pada hal-hal misalnya climate change, gitu ya, terus kemudian sampah, masalah sampah, gitu ya, sampah plastik, gitu. Terutama sampah plastik. Sampah plastik, gitu. Aku setuju bahwa kita itu harus cerdas secara ekologi, tapi bukan berarti bahwa kita itu punya obligasi untuk menjaga kelestarian apa yang harus dijaga, nggak ada itu. Nggak ada itu. Bahwa sekarang kalau kita mau jadi transenden itu ya, bahkan kita nggak peduli kok ada macan makan apa, kita mati aja seperti itu. Seperti wartawannya National Geographic gitu. Dia di kutub utara mengerti kehidupan beruang, beruangnya kelaparan, kalau diikutin ini akhirnya beruangnya gimana ini kalau kelaparan ini gitu. Mati dibiarin mati aja itu. Dalam titik ini gitu ya, dalam titik ini kalau si wartawan itu ngasih makan beruangnya, kita nggak akan tahu apa yang terjadi di beruang itu. Ya, kasihan dikasih makan, ya sudah. Film dokumenternya rusak gitu. Padahal sebetulnya dia ingin mengamati kalau misalkan beruang itu tidak mendapatkan makanan selama 3 bulan berturut-turut, apa yang terjadi dengan dia? Gitu. Dan itu terjadi ribuan tahun. Gitu. Oke.
Nah, sekarang yang namanya kecerdasan ekologi itu adalah, ya, setuju bahwa cerdas secara ekologi, bahwa kita itu mengoptimalkan kehidupan bersama, ya itu. Ya, itu. Tapi tidak serta-merta dengan terus kemudian kita mempunyai standar-standar yang belum pernah kita hadapi. Gitu. Misalnya sekarang, apa jadinya dunia tanpa misalkan batu bara? Lah, ya berubah aja gitu. lah ya berubah aja contohnya itu. Kita akan menghadapi hal yang lain itu. Betul, Ya, kita menghadapi hal yang lain. Hanya saja yang namanya kecerdasan ekologis itu kita secara sadar ini konsekuensinya apa itu. Konsekuensi apa? Benar-benar bisa menghitung konsekuensi. Ini pertanyaan, Bro. Apakah kemudian misal salah satu cara adalah dengan pola berpikirnya ala sains gitu ya. Sains itu by evidence base ya kan. Semuanya dilihat dari fakta yang ada dan kelihatan buktinya gitu. Nah, kalau kita berpikir dengan cara yang seperti itu, which is nggak semua orang mau berbicara dengan dalam konten sains, maka apakah ini jauh lebih baik kira-kira? Karena kan sains kan ketika ada data lalu kemudian pakai matematika dan sedikit dan ya penghitungan algoritma gitu. Apalagi Dok, gimana Dok? Apakah itu jauh lebih secara sains bahwa manusia itu cenderung tuh untuk tidak scientific itu ya nggak apa-apa, memang manusia begitu gitu. Ya, bahwa 90% orang nggak scientific terus mengandalkan keyakinannya untuk hidup nyaman dan bahagia, nggak apa-apa gitu. Orang kenal sains juga mati, orang nggak kenal sains juga mati gitu ya. Misal selama ribuan tahun itu kita nggak ngerti bumi itu bulat, ya bahagia-bahagia aja gitu. Tapi kan di sini kan nggak bahagia, ada yang kemudian jadi ketika kemudian pemikirannya tidak berdasarkan step-step yang lebih akurat gitu, akibatnya berdasar keyakinan berantem nih, perang nih kemarin, ribut di beberapa wilayah. Terus so what kalau perang? Ya ini mengganggu aku, minimal nggak bisa jalan ke arah itu. Sekarang gini kan, kalau misalkan manusia itu perang, dari dulu emang perang gitu. Emang dari dulu itu perang gitu. Hanya sekarang ini kalau kita itu punya nilai bareng gitu. Konsekuensinya misalkan kita punya nilai bareng, ya konsekuensinya itu didasarkan dulu bareng gitu ya. Hanya saja kan kita tidak berbicara mengenai bagaimana seharusnya itu. Beda kalau kita sudah ngomong moral sikap, kita udah mulai ngomong nih bagaimana sebaiknya ini gitu. Ya, tapi kalau kita ngomong kecerdasan, itu kita melihat kecerdasannya itu adalah tujuannya itu apa? Ya, kecerdasan kita sebagai individu adalah bagaimana kita itu bisa hidup lebih lama. Terus individu. Pada saat kecerdasan sosial, bagaimana sosial itu menghadapi kehidupan itu mengoptimalkan. Optimalnya apa? Ya, sejahtera bersama gitu. Oke. Ya. Dok, kita maksimal sampai 21.30 atau sebelumnya ya Dok, karena kita tunggu meeting satu lagi yang 21. Nah, makanya teman-teman sekalian, ada beberapa pertanyaan yang udah masuk sebenarnya, tapi kita hari ini agak canggih sih sebenarnya pakai Slido, tapi sayang pertanyaannya cuma satu yang masuk ke Slido, tapi oke. Dan Zoom meeting karena ini juga baru pertama kali, yang masuk juga nggak sebanyak kalau di IG Live Dok gitu. Ya nggak apa-apa itu. Jadi nggak apa-apa juga. Ini akan kita rekam untuk kemudian kita masuk ke dalam YouTube channel gitu Dok, sehingga bicara dengan ya oke. Sekarang gini ya, mengenai bukunya Daniel yang ini, itu di antara buku Daniel yang lain, ini adalah yang paling nggak ngena. Gitu ya. Iya, aku sih ada harapan tadinya begitu baca, tapi ternyata lama-lama nggak kena. Doang, gitu. Nggak kena. Artinya dia pointingnya
pointingnya itu kemana juga nggak jelas gitu ya. Nggak jelas karena dari awal itu memang dia mind blowing di awal. Di tengah agak lumayan, tapi di terakhir balik lagi kayak mind blowing kalau aku. Nah, iya kan dari awal kita ngomong jadi seperti bukunya Harari. Apa yang mau disampaikan? Nggak ada yang baru sebetulnya itu. Nggak ada yang baru. Sementara bukunya yang pertama dan kedua, dia memberikan hal-hal yang baru, betul-betul baru itu. Oke. Jadi kalau misalnya nggak keberatan sih, Dok, kalau aku sama dokter kan banyak agenda pengen ngobrol nih gitu ya. Ngobrolnya salah satunya mungkin nanti di YouTube channelnya dokter, mungkin juga di IG Live gitu ya. Tapi yang seminar seperti ini akan kita lakukan sebulan sekali gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke, ya. Dan kita akan bicara soal lagi-lagi soal seputar kecerdasan sosial yang kita harapkan ya paling nggak kita mengerti lah kira-kira menghadapi apa gitu. Tadi sih ada Bu Nila DBT ini Dok, temennya dokter juga. Oh iya. Bu Nila tadi nanya gitu ya, apa bukan karena memang nggak bahagia masyarakatnya gitu ya, sehingga kemudian pilihan-pilihan pergerakan dan keilmuan serta pilihan pembangunannya lebih ke apalagi tentang ekologi itu karena dianya tidak bahagia, karena manusianya tidak bahagia. Apa begitu? Ya. Gitu. Ya, ekologi ya yang namanya kecerdasan ekologi itu tetap ditekankan atau bertumbuh pada kecerdasan emosi. Sangat bertumbuh itu ya, bertumbuh. Sama kecerdasan sosial itu bertumbuh pada kecerdasan emosi itu. Kecerdasan emosi itu tidak lantas serta-merta kita itu malah mengabaikan yang namanya kecerdasan rasional, bukan itu. Justru emosi kita itu, kecerdasan emosi itu pada saat yang namanya emosi kita tidak terlalu sering membajak rasionalitas. Sama. Kalau kita membicarakan mengenai sampah plastik, terus kemudian membicarakan mengenai climate change dengan rasa terancam itu. Alih-alih kita mencari solusi itu. Ya, bikin perkara baru. Nah, sebetulnya solusi dari sekian banyak masalah yang ada sekarang itu adalah masih berupa angan-angan itu yang namanya Dyson Sphere itu ya. Kalau ada Dyson Sphere itu adalah jawaban dari yang namanya kebutuhan kita atas sumber daya. Karena sumber daya kita itu sampai sekarang sumber daya tunggal kita itu matahari gitu. Matahari itu. Jadi kalau kita bisa menggunakan segala foton yang keluar dari matahari itu yang membuat kita optimal. Hanya saja ya kita tetap masih ribut lah dengan yang namanya ketakutan kita tentang climate change lah. Memang nyata ketakutan climate change di depan mata bahwa climate change itu akan mengubah segalanya. Ya, itu. Iya, itu. Tapi bahwa sampai sekarang kita tidak menemukan solusi. Bahkan yang disampaikan oleh Daniel Goleman itu tidak memberikan solusi apa-apa sih. Gitu. Meski kan dia sebut sebagai salah satunya adalah bagaimana pola informasi menjadi cara gitu ya untuk menangani pola informasi yang sekarang ada menurut dia. Itu bukan hal yang baru itu. Sama persis sama Tuan Johan Senturi juga konten komunikasi. Ide yang disampaikan Goleman itu tidak berbeda dengan ide yang disampaikan Alvin Toffler atau John Naisbitt tahun 80-an. Nggak ada yang berbeda itu. Jauh amat John Naisbitt. Ya oke. Ya Megatrend 2000-nya John Naisbitt, terus kemudian third wave-nya Alvin Toffler. Sama, isunya yang dibawa itu adalah isu yang dibawa pada buku ketiganya Daniel Goleman. Nggak ada yang baru itu, nggak ada yang baru. Jadi ya membaca ecological intelligence itu sama dengan membaca Alvin Toffler dan John Naisbitt tahun 80-an dia nulis itu. Nggak ada yang baru dalam hal ini. Iya sih. Tapi oke lah kalau gitu Dok. Jadi sebenarnya pada akhirnya kalau menurut aku kesimpulan
kecil gitu ya, sebelum terakhir ya, kesimpulan kecil dari buku ini adalah bagaimana semua pilihan hidup, semua langkah hidup adalah bagian dari konsekuensi yang akan kita hadapi. Apakah itu konsekuensi positif atau negatif, ini bagian dari kita menghadapinya, bagaimana kita fleksibel berhadapan dengan situasi-situasi yang ada. Kata terakhir dok dari dokter. Oke, saya setuju dengan yang namanya ecological intelligence. Setuju. Tapi tidak seperti yang diungkapkan Goleman dalam bukunya. That's it and that's all. Oke, baiklah teman-teman sekalian. Saya kira tadi sebagian pertanyaan sudah kami jawabkan. Mohon maaf karena memang sebenarnya panjang ceritanya. Cuma karena ini kayak rangkuman beberapa buku yang selama ini saya baca dan kita baca ya dok ya untuk soal kehidupan sehari-hari gitu ya dari bukunya Daniel Goleman yang lain, dari Harari juga sebagian dari perkembangan sejarah yang dibaca di bukunya Jared Diamond gitu kan, tadi kan juga sebenarnya kita agak berubah sedikit gitu. Nah sekali lagi ini adalah kehidupan kemanusiaan kita, ini adalah kehidupan bagaimana kita berinteraksi satu sama lainnya. Untuk selanjutnya 1 bulan mendatang kalau misalnya pada kok cepet ini Zoom-nya katanya. Udah lama ya, udah 1 jam. Udah 1 jam ini sudah. 1 jam lebih ya, gitu. Jadi cuman kok jadi. IG Live cuma 58 menit loh, Pak. Ini harus disuek no ini juga benar. Jadi pendahuluan ya. Nanti mungkin 1 bulan mendatang kita lihat lagi. Tapi saya nggak akan buka Zoom yang gede gini. Aku akan buka yang lebih kecil gitu. Nanti kita coba teknologi yang lain, tapi sama aja. Nah, lagi-lagi ini persoalan kemanusiaan yang kita sebagai manusia bagaimana bisa fleksibel terhadap setiap langkah perubahan yang ada di dunia ini gitu. Itu aja sih sebenarnya. Nanti ke depan mungkin bahasannya ada yang teknis kayak gini, bahasan soal social intelligence ke depan dokter kalau untuk yang soal sebulan sekali, tapi yang nanti beberapa minggu mendatang aku lebih ke ngomong lebih epigenetik kalau boleh. Susah itu. Ya, boleh. Saya lebih itu. Oke ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih semua. Dok, jangan lupa buka meeting satu lagi. Gitu ya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bu Endah. Terima kasih Bu Endah.